Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat mengikuti proses pembelajaran hari ini, meskipun proses pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Nah, hari ini kita akan belajar IPS, adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Oke, seperti biasa sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dinamika penduduk Asia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dinamika penduduk Amerika. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dinamika penduduk Eropa. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi dinamika penduduk Afrika. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi dinamika penduduk Australia. Masuk materi kita yang pertama mengenai dinamika penduduk Asia. Yang pertama kita bahas adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di benua Asia. Berdasarkan data dari World Population Dataset atau WPDS, penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu pada tahun 2005 sampai 2015. Persebaran penduduk Asia tidak merata. Negara Asia yang memiliki penduduk terbesar di dunia yaitu Tiongkok, India, dan Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Meskipun demikian, persebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk tidak merata di setiap kawasan. Kita akan membahas agama di benua Asia. Nah, agama di benua Asia itu pada dasarnya terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah agama Buddha. Agama Buddha dianut oleh negara Tibet, Sri Lanka, Jazirah Indo-Tiongkok, Burma, dan Thailand. Yang kedua, agama Hindu. Agama Hindu dianut penduduk negara India, kecuali India Timur dan Nepal. Yang ketiga, agama Islam. Agama Islam dianut penduduk negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam. Yang keempat adalah kepercayaan Konfusianisme. Nah, kepercayaan Konfusianisme dan Taoisme dianut di negara Tiongkok. Yang kelima, kepercayaan Shinkyo dianut oleh negara Korea. Yang keenam, kepercayaan Shinto dianut oleh negara Jepang. Dan yang terakhir adalah agama Kristen dianut oleh negara Siprus, Filipina, Lebanon, dan daerah di sekitar bekas Uni Soviet. Kita masuk yang ketiga, penyebaran etnis di benua Asia. Yang pertama adalah bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida menempati daerah-daerah di Sri Lanka dan India bagian selatan. Yang kedua adalah bangsa kulit putih Indo-Arya. Bangsa kulit putih tinggal di kawasan Asia kecil, yaitu bangsa Arab, Iran, Yahudi, Armenia, dan Hindu yang sebagian bertempat tinggal di Pakistan dan India. Yang ketiga adalah bangsa Semitik. Bangsa Semitik bangsa yang menempati di daerah-daerah kawasan Timur Tengah seperti suku bangsa Arab kecuali Turki. Yang keempat adalah bangsa Turanian. Bangsa Turanian menempati kawasan Turki dan Asia Tengah. Induk bangsa Sino-Mongoloid. Bangsa yang termasuk bangsa Mongoloid adalah Tiongkok, Jepang, Mongolia, Korea, Tibet, Manchuria, Kyrgyz, Myanmar, Thailand, kemudian Indo-Tiongkok. Yang kelima adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu menempati daerah-daerah kepulauan Indonesia, kepulauan Filipina, dan Jazirah Malaka. Dan yang terakhir adalah bangsa Negrito. Bangsa Negrito mendiami kawasan Asia Selatan dan kepulauan Andaman di Samudra Hindia. Masuk yang kedua, dinamika penduduk Amerika. Yang pertama kita akan membahas jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di benua Amerika.
Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika termasuk rendah, yaitu 0,9% per tahun. Pada tahun 2005, penduduk benua Amerika sebesar 987 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 juga berjumlah yang sama, 987 juta jiwa. Itu menandakan sama besarnya jumlah kelahiran dan jumlah kematian di benua Amerika. Persebaran penduduk di Amerika tidak merata. Penduduk Amerika di bagian tengah memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan Amerika lainnya. Negara di Amerika memiliki kualitas penduduk yang tinggi, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile. Negara dengan kualitas penduduk yang tinggi adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Sedangkan negara yang memiliki kualitas hidup yang rendah itu di negara Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lainnya. Masuk yang kedua, agama di benua Amerika. Nah, agama di benua Amerika itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah agama Katolik. Agama Katolik banyak dianut penduduk Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Yang kedua, agama Kristen banyak dianut oleh penduduk Amerika Utara. Yang ketiga, agama Islam banyak dianut oleh penduduk keturunan Arab, Melayu, dan Negro. Yang keempat, agama Yahudi banyak dianut oleh penduduk Amerika keturunan Yahudi. Yang kelima, agama Hindu banyak dianut penduduk Amerika keturunan India, Nepal, dan Sri Lanka. Yang keenam, agama Buddha banyak dianut oleh warga keturunan Tiongkok, Jepang, Korea, dan Indo-Tiongkok. Dan yang terakhir adalah agama Kristen Anglikan banyak dianut oleh warga keturunan Inggris. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, dinamika penduduk Eropa. Pembahasan kita yang pertama mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di benua Eropa. Laju pertumbuhan penduduk di benua Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka mencapai 742 juta jiwa. Hal tersebut berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, yaitu 0,2% per tahunnya. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk sebanding dengan angka kematiannya. Benua Eropa memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kedua, kita akan membahas agama di benua Eropa. Agama di benua Eropa itu terbagi menjadi 5 agama. Yang pertama, agama Protestan dianut oleh negara Eropa Utara. Yang kedua, agama Kristen Anglikan dianut oleh penduduk Inggris dan Irlandia. Yang ketiga, agama Katolik dianut oleh negara-negara Eropa Barat dan Tengah. Yang keempat, agama Islam dianut oleh penduduk Turki, Albania, Kirgiz. Dan yang terakhir adalah agama Yahudi. Yang keempat, kita akan membahas dinamika penduduk Afrika. Yang pertama, kita akan membahas jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di benua Afrika. Berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS, pada tahun 2005 jumlah penduduk sebesar 906 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk Afrika sebanyak 1.171 juta jiwa. Hal tersebut berarti terdapat pertambahan penduduk sebanyak 265 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, laju pertumbuhan penduduk di Afrika sangat tinggi, yaitu 25% per tahunnya. Angka kelahiran mencapai 36 jiwa tiap 1000 penduduk, dan angka kematiannya mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Selanjutnya, agama benua Afrika. Agama Islam sangat dominan di kawasan Afrika Barat dan Utara, namun di kawasan Afrika Selatan agama Kristen lebih dominan dibandingkan dengan agama Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, sebagian besar penduduk menganut kepercayaan animisme. Di kawasan Afrika Timur, penduduknya menganut agama Islam dan kepercayaan animisme dengan jumlah yang sama banyak. Agama Yahudi dan Katolik Roma juga terdapat di Afrika.
Yang kelima adalah dinamika penduduk Australia. Kita masuk pembahasan yang pertama mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di benua Australia. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk sangat tinggi. Salah satu indikator penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori yang tinggi yaitu 82 tahun. Artinya usia kematian di negara Australia itu mencapai usia 82 tahun. Hal tersebut berarti penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Selain itu, pendapatan penduduk Australia cukup tinggi yaitu $42.880. Benua Australia dihuni oleh penduduk bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid sebesar 92%, selebihnya dari Asia 7% dan aborigin serta lainnya sebesar 1%. Membahas agama benua Australia. Pada sensus tahun 2016, untuk pertama kalinya mayoritas warga Australia sebesar 29% menyatakan tidak menganut agama apapun atau ateis. Jumlah itu melonjak dibandingkan sensus yang terjadi pada tahun 2001 yang hanya sebesar 16%. Secara berturut, agama yang terbanyak dianut oleh Australia adalah Katolik sebesar 22,6%, Kristen Anglikan 13,3%, Protestan 3,8%, Islam 2,6%, Buddha 2,4%, Hindu 1,9%, Sikh 0,5%, dan Yahudi 0,4%. Nah, dengan berakhirnya penjelasan Ibu di dinamika penduduk Australia, berarti berakhirlah penjelasan Ibu pada pertemuan kita kali ini. Seperti biasa, tugas akan Ibu lampirkan di Google Classroom. Setelah selesai menonton video di YouTube, anak-anak Ibu silakan kembali ke Google Classroom kita, kerjakan latihan di buku latihan masing-masing, kemudian difotokan dan dikirimkan di Google Classroom. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.